Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk memulai diklat IHT kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran aktivitas kita pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, lanjut ya. Saya ice breaking untuk tambah semangat yang jam tinggi udah jam 1 pagi. Nggak masalah ya Bapak Ibu. Sekali-sekali Iya, Bu, ya iya. kan? Sekali-sekali kita begadang kan kembali lagi ke dunia mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Dalam menyusun skripsi gitu. Bu, ya jadi pengalaman tuh ya jam 1 sampai jam 2. Berasa muda kembali. Masih muda memang. Oke, jadi kalau saya bilang selamat pagi, berarti pagi. Tetap semangat, luar biasa. Pagi. Oke. Ya. Selamat pagi. Bapak Ibu jawab pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Tetap semangat. Yes. Ya. Coba ya. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Luar biasa. Yes. Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Oke. Luar biasa. Yes. Semangat. Ya. Oke Bu Yan, kita mulai ya Bu. Saya share screen ya. Oke. Kurang sedikit aja. Kurang 10. Ya. Nah ini Bu. Baiklah, saya coba baca ya. Oke Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sabar ya, sabar kita. Oke, untuk kegiatan yang kita buat ini, saya sudah melalui beberapa tahap, yaitu penentuan topik untuk dibahas. Yang kedua, pengumpulan bahan presentasi, 3 persiapan penyusunan display, dan terakhirnya penyampaian materi untuk hari ini. Lanjut, Bu. Besarkan sedikit, Bu. Pembuatan rencana fasilitasi in-house training secara mandiri. Itu saya ambil topiknya sebagai pengenalan literasi digital. Yang akan kita bahas ada 2, yaitu literasi digital dan pengenalan platform literasi digital untuk guru. Lanjut, Bu. Ya, dengan namanya e-learning. Next. Untuk itu kita pahami dulu apa makna literasi digital. Iya, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, manipulasi, manfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten, informasi dengan kecakapan kognitif maupun digitalisasi dapat dijadikan sebagai media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Ya, ada banyak mode kerangka untuk literasi digital yang dapat kita jumpai di internet dengan ragam nama dan bentuk, yang setiap modelnya memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Kita perlu memahami bahwa literasi digital penting untuk dapat berpartisipasi di dunia modern, sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola pikir yang berbeda tentunya
dengan generasi sebelumnya, sehingga setiap orang juga hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam flyer literasi digital memberikan penjelasan bahwa mengapa literasi digital menjadi penting dan bermanfaat, serta memberikan contoh kegiatan literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Next. Literasi digital penting. Kenapa? Karena bisa membuat orang mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Next. Next, Bu Kus. Besarkan sedikit. Ke ataskan sedikit ya. Manfaat literasi digital, oke. Sedikit lagi bisa? Tambah 5%? Karena saya pakai HP. Menghemat waktu tentunya ya. Untuk mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan juga lebih hemat biaya. Banyak web yang memberikan aplikasi gratis internet dan menawarkan diskon di beberapa waktu tertentu. Memperluas jaringan, menambah teman dari berbagai wilayah dan negara, bermacam media sosial, membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Juga belajar lebih cepat dan efisien, mencari arti kata tertentu, menggunakan aplikasi kamus besar bahasa Indonesia secara daring, mengetahui informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas menggunakan aplikasi. Juga ramah lingkungan, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Dan terakhir, memperkaya keterampilan, membuat percobaan, sains dengan melihat tutorial yang ada di internet dengan mudah. Next, Bu. Pengenalan platform digital untuk guru. Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Dasar, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Oke. Riset Teknologi RI mengajak para guru untuk memanfaatkan platform digital sebagai salah satu sarana dan sumber belajar bagi para siswanya di tengah pandemi COVID-19 yang dibantu atau didampingi oleh para orang tua ya, nggak lepas dari peran orang tua tentunya, untuk mengatasi learning loss ya, kerugian dari berkurangnya kegiatan pembelajaran di sekolah. Para guru dapat memanfaatkan media digital dengan bisa menyampaikan materi secara singkat sekaligus menyusun bahan ajar bagi peserta didik dengan merujuk pada kurikulum yang tersedia. Lebih baik lagi kalau dapat menjadikan kita sebagai kreator konten ya, YouTuber gitu ya. Kemudian dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan tertentu, juga mengarah kepada teaching on the right level. Maksud di dalamnya unsur diferensial pembelajaran yang memancing meningkatnya kreativitas, sikap kritis, dan check and recheck. Next, fokus. Kolaborasi atau sinergi dalam dunia pendidikan sangat penting tentunya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia.
naikkan sedikit Bu. Beberapa program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung digitalisasi antara lain sekolah penggerak dan guru penggerak yang berupaya memberikan fasilitas untuk digitalisasi di sekolah. Terakhir, nah ini adalah beberapa platform digital yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran daring oleh guru dan peserta didik. Kita bisa temukan di websitenya, satu misalnya rumah belajar, 2 meja kita, 3 Indonesia X, 4 Google for Education, 5 kelas pintar, 6 Clipper School yang sudah cukup terkenal, 7 ruang guru, 8 sekolahmu Zenius juga, dan terakhirnya Microsoft Office 365. Baiklah, itu sekedar paparan saya mengenai literasi digital. Kira-kira ada yang mau tanya? Bu, saya Bu ya ingin bertanya sama Bu Yeni. Iya. Kira-kira Bu, kalau kita sebagai seorang guru ya di era yang udah revolusi 4.0, ada terkadang dia guru kan banyak pengalaman. Kalau guru apalagi yang sudah istilahnya sudah senior itu banyak udahlah itu kalian aja lah muda kan gitu, kami udah ini tinggal nunggu pensiun aja kan gitu ya Bu. Jadi kalau saya baik gitu, udahlah tolong adek kalian aja dek yang ini dek yang mengapakan itu Mindsetnya, iya betul. Mindsetnya sudah dia buat kira-kira gimana tuh Bu? Tidak mau berubah ya. Iya, menurut Ibu Ya untuk mereka yang mungkin umurnya sudah mau pensiun, kita nggak bisa memaksakan ya Bu ya, karena memang kapasitas mereka mengenal ini sudah agak terlambat. Untuk mengetahui program-program itu mereka sudah merasa agak berat, ya memang sebenarnya tidak ada cerita terlambat ya kalau mau ya. Ada beberapa juga kawan saya yang tetap mau walaupun lama dan terus dibimbing. Tapi memang ada beberapa yang dia sudah tidak untuk memikirkan itu, dia hanya mengajar secara seperti yang sebelumnya tanpa teknologi yang dianggap dia lebih menguasai dan lebih nyaman ya. Dan kita pun ya karena sebentar lagi pensiun ya sudahlah gitu ya kan. Cuma mungkin kepada siswa kita tetap ajak untuk tetap menggunakan teknologi untuk membantu mereka mencapai pencapaian yang maksimal gitu. Karena saya lihat pun nggak bisa kita paksa. Padahal Bu ya kalau di ruang guru itu Bu, kalau misalnya Ibu download, Ibu beli itu aplikasinya, semua udah di situ Bu sebenarnya. Kalau mereka mau aja gitu kan, ya udahlah kalau daripada aku capek-capek, aku apa aja lah nih, aku beli aja lah ininya aplikasi ruang guru. Wah, udah enak kali Bu, udah ada media pembelajaran, materinya. Ya, kita juga bilang mempermudah, cuma mereka mau seperti pegang gadget ini pun kalau bukan karena maaf kita bilang untuk absensi online kan ataupun mengisi e-kinerja, mereka tidak akan pakai gitu ya kan. Jadi memang mereka merasa yang ini sajalah yang sudah kukuasai dan aku nyaman memakainya, murid pun tetap pintarnya kata dia. Untuk yang lain-lainnya terserah kalian sajalah gitu. Dan kira-kira itu pun memang ada pengalaman nggak gitu Bu? Kira-kira kan di sekolah Ibu kan entah apa gitu kan kira-kira entah ibu misalnya Ibu ajak gitu kan, yuk kayak gini yuk gini kayak mana tuh, ada nggak kira-kira pengalaman yang pernah Ibu ada beberapa masih menyambut walaupun memang ajari aku ya gitu ya kan, atau sama-sama nanti ya. Beberapa ya sudahlah itu memang seperti yang Ibu bilang gitu ya kan. Dan kita ya namanya kita juga lebih muda, mengajak ya, memaksa tidak gitu ya kan. Kita bilang pun untuk sistem penilaian kan kita sudah pakai program komputer. Ya, mereka yang tidak mau repot ataupun merasa nggak ada yang membantu di rumah, juga ke sekolah kan sekarang ya sudah pembatasan kan. Ya mereka bilang sudah nanti ku suruh saja si A gitu ya kan. Yang penting selesai. Nggak bisa aku lagi gitu dia. Jadi kita pun saling menghargai, saling memaklumi.
sekarang kita masih bisa mengerjakan itu, ya alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak mampu, ya kita ajak. Tapi kalaupun tidak berhasil atau tidak mau, ya sudahlah, mungkin sudah masanya gitu ya. Ada yang masih rajin kayak Ibu narasumber kita kan ya rajin ya kan. Ada yang seperti Iya. itu, mau dia gitu. Iya. Tapi mungkin karena udah biasa memegang laptop ataupun biasa berceramah ya. Kalau mungkin kawan saya itu yang sudah senior itu, mungkin dia selain jadi guru ada lagi usahanya, apakah rumah makan, apakah ladang. Jadi dia lebih enjoy di situ gitu. Untuk yang ini kalau nggak dipaksa-paksa kali ataupun nggak ada ancaman, mungkin udahlah kalian maklum aja lah, gitulah singkatnya. Dan bisa Ya, dimaklumi selama ini. Bu Yen, saya mau menambahi sedikit. Iya, silahkan. Tadi kan Bu Yeni bilang mengenai zona nyaman. Jadi kalau menurut pendapat saya, untuk bisa mengikuti perubahan dan juga perkembangan zaman sekarang ini, kita itu memang harus keluar dari zona nyaman kita itu sendiri, keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan itu membutuhkan perjuangan ataupun membutuhkan karakter profil Pancasila itu, gitu. Makanya saya juga setuju tadi Bu Yeni bilang bahwa istilahnya bukan alasan sih yang kita lebih kepada seperti yang materi tadi sebelumnya, bahwa pembelajaran orang dewasa. Oke, kita record lagi, silahkan Bu, lanjutkan. Bisa dilanjut Bu Kus? Record lagi. Jaringannya Bu, bentar ya. Jaringan. Siapa? Bu.